terima aja. Ya inilah kita, ya inilah keluarga kita. Kemudian kita petakan waktu, aktivitas, baru bikin appointment kapan. Iya. Kemudian pertemuan. Ngobrolin. Ngobrol. Ternyata mama punya sisa waktu di sini. Kalau papa di mana? Kalau kamu di mana sayang? Nah, ini ada nih kita 3 jam. Mau ngapain ya enaknya? Itu yang diobrolin apa sih ayah supaya anak tuh tidak merasa kesepian, kemudian tidak merasa orang tuanya terlalu sibuk. Apa sih, gimana cara ngobrolnya? Cara ngobrolnya biasa begini. Yang paling gampang aja. Now you talk, mama listen. Oke. Udah. Jadi sekarang acaranya kamu yang ngomong, mama listen. Nah, jadi kasih kesempatan dia ngomong apa aja. Nah, syaratnya pada saat kita membuka pembicaraan ini jangan ada komplain, jangan ada nasihat, ya jangan ada marah. Nanti kalau itu keluar, biasanya dia berhenti ngomong. Biarkan dia ngomong sampai selesai, sampai puas. Tunggu sampai dia bilang gini, how do you think, mami? Menurut mami gimana? Nah, itu barulah kita boleh ngomong. Dan kalaupun caranya ngomong, saya tulis juga di buku nih. Caranya ngomong begini, jangan nasihat. Anak itu paling gak suka dinasehatin. Baiklah. Ya, jadi caranya gini. Misalnya dia tanya, Mi, aku disukai sama cowok, Mi. Gitu. Gimana sih, Mi? Kita kan banyak, kamu tuh gini-gini. Enggak. Dulu mami seusia kamu juga pernah loh, gitu. Jadi cerita zaman mami dulu. Nah, jadi seolah-olah kita begitu, kemudian disisipin nasihat yang nggak terlalu jauh-jauh amat begitu sama dia, sampai akhirnya dulu pengalaman mami kayak gini, dan nggak usah bilang kamu harus begitu, nggak usah ditutup kayak gitu. Dia udah otomatis itu merekam. Itu berkali-kali saya praktekkan kayak gitu. Dia punya kira-kira problem apa, saya cerita masa lalu saya, udah nggak pakai nasihat, dia langsung nyerap itu sebagai nasihat. Seperti itu. Jadi kayak misalnya aku dijahatin cowok, aku begini. Dulu, pernah tuh mami, ingat tuh gini. Mami cuekin aja, iya, baru. Iya. Karena memang konsepnya anak itu lebih suka imitatif daripada dinasehatin. Nah, gitu tuh. Baik. Gitu. Kita juga kan nggak senang dinasehatin gitu. Tapi kalau misalnya kita cerita masa lalu kayak gini, nah kita mengambil pelajaran tuh kayaknya nyaman gitu. Walaupun kita niru, nyaman. Ini kan ada 2 tipe anak kan, ada yang tipe ekstrovert dan ada yang introvert. Yes. Kadang-kadang kalau yang introvert itu kan agak susah. Coba cerita dia cuman. Nah, itu gimana pendekatannya? Nah, pendekatannya kalau introvert pakai paper. Oke. Kita nulis. Ih, mami sedih loh. Kenapa sih kamu nggak mau cerita? Seret, kasih. Dek, coba deh baca. Oh, gitu. Iya. Nanti dia jawab lagi. Aku lagi nggak mood. Moodnya kapan sih? Kalau lagi nggak lagi mood, tolong bilang sama mami ya. Mami pengen banget dengerin suara kamu. Nanti dia akan termotivasi untuk mulai ngomong. Nih aku lagi mood, mau dengerin nggak? Gitu. Biasanya begitu gaya-gayanya. Baru dia mulai cerita. Oh gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa langsung hari ini, langsung hari itu respon ya? Enggak, dia moody. Proses. Dia moody. Biasanya tipe-tipe yang seperti itu sangat tergantung sama mood dia. Seniman banget gitu ya? Iya. Baik. Waduh, udah sampai ke tahap kesimpulan ayah. Silakan. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kalau kita orang tua bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita, yang pertama tidak perlu ada feel guilty, terima saja ya sudah, ini our destiny, ini adalah takdir kita. Nah, kemudian kita jelaskan kepada anak kita, ini loh nak orang tuamu, kalau ayah kerjanya begini dari jam sekian sampai jam sekian, mami begini dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian aktivitas kamu apa, baru kita bridging, kita jembatani. Oh, kalau saya aktivitasnya begini, mami begini, kemudian kamu begini, berarti masih ada sisa waktu di sini nih. Kita mau ngapain nih? Mau jalan-jalan, mau ngobrol, makan di mall, mau apa? Nah, tiap hari kita mixing waktu-waktu itu. Nah, kuncinya apa? Supaya anak kita cerita dan kita tahu what's going on. Apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami. Dan kita keep contact, keep in touch sama dia. Dan dia merasa bahwa orang tuanya sebagai teman baik. Itu aja kuncinya. Sebagai teman baik. Iya, dari situ baru konseling proses berlaku, berjalan gitu. Konseling proses caranya jangan nasehatin. Kata kuncinya jangan nasehatin. Jangan dinasehatin. Tulis besar-besar. Didengarkan saja sampai dia ngomong, how do you think, mami? Gimana ya? Nah, gimana sih, Mi? Gitu menurut mami. Jadi kalau nggak diminta, kita nggak boleh kasih. Nggak bisa kasih apa-apa. Nanti kalau udah diminta gitu, dulu sih waktu mami kecil pernah tuh ada kejadian. Jadi itu adalah nasihat, gaya nasihat yang paling bagus. Bukalah cerita-cerita lama. Kalau perlu agak dibumbui-bumbui sedikit. Memang harus dibumbui karena nggak mungkin mirip pastinya kan gitu. Jadi dan nggak mungkin pilihan kita benar juga waktu itu ya. Iya. That's right, correct.
Jadi dimirip-miripin, dibagus-bagusin. Bagus. Baik, Ayah, terima kasih banyak. Terima untuk kasih sharing hari kembali, ini. Feni. Dan terima kasih juga buat Ya. Anda sahabat Motivator yang sudah bergabung bersama kami ya. Semoga semua pembicaraan kita hari ini bisa memberi manfaat, bisa menjadikan kita orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita, untuk Indonesia yang strong.